Selamat pagi buat teman-teman semua. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan tentang routing di Cisco. Tapi sebelum kita membuat videonya, perkenalkan saya Peri Setiano dengan NIM 672019262. Dan saya akan membuat video penjelasan tentang routing di Cisco, yaitu mengenai PLSM, static routing, DHCP dan DNS. Tapi sebelum itu kita buka dulu notepad untuk membuat PLSM nya. Sekarang kita udah masuk ke PLSM. Untuk lantai yang pertama itu berjumlah 120 host. Kemudian IP awalnya kita ambil dari sini. Kita ambil karena di sini menggunakan NIM dan NIM saya terakhirnya 62, berarti saya tulis di sini 62.0. Untuk bagian host palitnya 2, kita gunakan rumus 2/7 kurang 2 sama dengan 128 dikurang 2 sama dengan 126 host. Kemudian kita masukkan subnet max-nya 1111 dan sama 1111, kemudian sama lagi 1111, kemudian 1000. Untuk di bawahnya kita masukkan lagi 255 titik 255 titik 128. Untuk prefixnya kita masukkan di sini garis miring 25. Untuk net ID kita copy aja dari sini. Oke, ini kita ganti ke 255, kita ganti 0. Kemudian untuk range nya kita masukkan di sini, kita copy paste yang tadi aja, kita ganti 1 sampai kita ini ganti ini. Kemudian untuk broadcastnya kita copy tadi, tempel 126. Ini oh ya benar 128, ini 126. Maaf ini salah, 127. Kita ganti ke lantai 4, berarti lantai 4 70 host. Nah, ini kita copy rumusnya, kita paste ke sini. Baik, untuk subnet max-nya kita copy aja karena dia memiliki prefix yang sama. Kemudian untuk prefixnya sama, net ID-nya kita copy dari sebelah sini. Ini salah nih. Ini harusnya 127. Kita copy yang ini, kita paste di sini. Kemudian untuk range kita paste di sini juga. Ini kita ganti, berarti ini 29 sampai, kita paste lagi yang tadi. Ini kita ganti sampai 154. Kemudian di sini untuk broadcastnya itu sama, berarti ini kita ganti 155 tambah 1 ya. Kemudian untuk lantai 2 di sini kita untuk lantai 2
Baiklah, kita masukkan lantai 2 nya 60 host palitnya, yaitu kita menggunakan rumus 2 pangkat 6 dikurang 2 dikurang sama dengan 62 host. Kemudian subnet maxnya sama 111. Kita copy aja biar nggak lama, mempersingkat waktu. Kita masukkan di sini, kita ganti 1. Kemudian untuk subnet max bawahnya 255 berikutnya 255, untuk berikutnya 192. Untuk prefixnya yaitu prefix ke 26. Net ID kita copy dari sini, broadcast akhir, kemudian kita copy paste sini. Berarti ini 156 karena 155 udah kepake di atas. Kemudian di sini kita ganti juga range-nya 157 sampai yang ke berikutnya. Kita copy sini. Ini salah karena 255 udah batas akhir, berarti kita mulai dari 0 lagi. Berarti di sini diganti 63.0. Untuk range-nya kita sama, kita copy yang ini, kita paste di sini, kemudian ini kita ganti 1. Nah, sampai kita ganti sampai 62. Kita copy yang ini, kita masukkan ke broadcast, berarti sampai 63. Untuk lantai yang ketiga itu berjumlah 30 host. Benar kan tuh 30 host? Ya benar. Kemudian untuk host palitnya itu kita gunakan rumus yang sama, cuman di sini 2 pangkat 2/5, 2 pangkat 5. 2 sama dengan 32 dikurang 2 sama dengan 30. Nah, untuk subnet max-nya kita copy ini aja biar mempersingkat waktu. Kita paste di sini. Nah, sudah masuk. Ini kita ganti menjadi 1. Kemudian ini juga sama, kita ganti menjadi 24. Prefix 27. Ini kita copy dari sini aja. Kita paste di sini. Kemudian range-nya juga sama, kita paste di sini. Seperti ini 65. Sampai ini kita copy paste, kita ganti 94. Kemudian untuk broadcast-nya pun kita copy lagi. Berarti ini sama dengan 95. Ini salah karena ada enter, tidak boleh ada enter. Kemudian untuk lantai 1 kedua, untuk lantai 1 kedua yaitu 2 host, dan host palitnya kita masukin host palit 2 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 4 dikurang 2 sama dengan 2. Kita copy dari sini saja karena itu sama.
copy, ini kita ganti, berarti ini kita ganti dari sini, kita ganti 1 1 1 3 kali. Kemudian untuk yang bawah itu pun kita ganti, ini kita copy, kita ganti dulu prefixnya 30. Kemudian untuk rumus yang bawah itu sama, kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Kita paste di sini. Kemudian untuk hostnya sama, yaitu 2 host, kita masukin sini. Kemudian ini untuk subnet maxnya pun sama, kita copy aja untuk mempersingkat waktu. Oke. Kemudian untuk yang bagian bawah prefixnya yaitu 30. Kemudian ini juga ini sama semua, ini di bawahnya nih kita copy aja, ini kita copy. Kemudian ini kita copy juga. Kemudian ini untuk subnet mapnya juga sama, kita masukkan di sini. Oke. Kemudian untuk lantai 4 ke 1-nya itu pun sama, kita paste aja, copy paste aja sini. Kemudian ini salah. Oke. Ini kita copy. Nah, sudah siap semua, tinggal kita isi yang namanya prefix. Oke, udah semua, kita masukkan broadcastnya, net ID, maaf karena kita masukkan di sini. Kemudian untuk range-nya kita masukkan di sini 96, berarti ini kita ubah 97 harusnya. Kemudian yaitu kita isi sampai, kemudian kita isi di sini sampai 98. Dan untuk broadcastnya tinggal tambah 199. Untuk yang berikutnya kita copy saja dari yang broadcast saja, kita copy connect ID. Nah, berarti di sini kita ganti 100. Kemudian untuk range-nya itu sama, kita copy paste saja, berarti di sini 101, tambah 1 aja. Kita copy lagi untuk yang berikutnya. Kemudian ini kita ganti 102, berarti di sini kita ganti 103. Untuk berikutnya pun sama, kita copy aja. Ini kita ganti 105 sampai 106. Kemudian di sini kita tambah 1, kita ganti dulu 107. Nah, kemudian di sini pun sama, berarti di sini kita ganti jadi 108. Kemudian untuk range-nya kita masukkan 109 sampai 110. Kemudian untuk broadcastnya kita ganti juga 103. Oke. Baiklah, file SM-nya sudah selesai. Kemudian kita akan membangun topologi jaringannya. Kita buka dulu Cisco Packet Tracer-nya. Setelah kita udah di Cisco Packet Tracer-nya, mari membangun jaringannya. Kemudian kita pilih warna terlebih dahulu, kita gunakan warna, kita cari dulu warnanya, warna coklat. Mana warna coklat, kita geser dulu, kita pakai warna coklat aja.
fill color. Kemudian kita buat lantai satunya dulu. Kemudian kita pilih warna untuk lantai yang kedua, kita pilih warna ungu, kemudian kita klik OK, kemudian kita bangun lantai berikutnya. Kemudian kita pilih warna untuk lantai yang ketiga, kita gunakan warna hijau, kita pasang lantainya. Kemudian sudah, kemudian kita pilih lagi untuk lantai yang berikutnya, yaitu kita pilih warna pink saja. Kemudian kita pasang di sini, kita paskan sama yang sebelah. Baik, sudah jadi. Kemudian kita masuk ke router, kemudian kita pilih routernya, kita pasang di lantai yang pertama terlebih dahulu, kemudian kita pasang lagi ke lantai yang kedua, kemudian kita pasang lagi ke lantai yang ketiga, dan kita pasang lagi ke lantai yang keempat. Kemudian kita masuk di switch, kemudian kita pilih switch yang 290, kemudian kita pasang di setiap lantai. Nah, setelah itu kita pasang PC-nya. Kita pasang PC-nya. Kemudian setelah itu kita pasang, yaitu PC-nya ada 5 buah dalam satu ruangan. Setelah kita memasang PC, kita pasang yang namanya server. Kita pasang server. Ini kita geser dulu, ini juga kita geser di atas sajalah. Kemudian kita pasang lagi PC di lantai yang kedua. Kita pasang sebanyak 5 buah. Kita pasang server juga. Kemudian ini kita pasang PC dulu, lantai yang keempat. Kita pasang server, kita geser. Ini kita geser. Sepertinya terlalu mepet. Kita geser-geser dulu. Kita rapiin terlebih dahulu. Kita ubah, kita geser. Ini juga. Sebentar kita pasang server di sini. Kemudian ini kita geser dulu, kita rapiin dulu. Kemudian kita masuk ke kabel. Kita pasang dari router ke switch, kemudian dari switch ke PC. Kita pasang. Kemudian kita pasang yang sebelahnya. Dan ini dilakukan berulang kali. Kita pasang-pasang dulu kabelnya.
Ini kita geser terlalu mepet. Kita pasang lagi. Baiklah, dari server kita pasang dulu dari ini, kita on kan dulu. Kita gunakan HWC 2T, kemudian kita pasang di sini, kita on kan, kita keluar. Kemudian untuk yang kedua juga sama, kita on kan, kita gunakan HWC 2T, kemudian kita pasang ke sini, kita on kan dulu. Untuk lantai yang berikutnya juga sama, kita pasang HWC 2T, kemudian kita pasang lagi yang lantai berikutnya, kita on kan, sudah. Kemudian kita buat nama lantainya, lantai 1. Kemudian kita buatkan lantai berikutnya, yaitu lantai 2, kemudian lantai berikutnya lantai 3, kemudian untuk lantai yang berikutnya lantai ke 4. Sudah itu, kita geser dulu, kita rapiin. Setelah ini kita rapikan terlebih dahulu. Kita rapikan, ini juga sama. Kemudian kita pasang kabel dari router lantai 1 ke lantai 2, kemudian selanjutnya lantai 2 ke lantai 3, kemudian kabel lantai 3 ke lantai 4, dan dari lantai 4 ke lantai 1, jadi saling berhubungan. Baiklah, sudah selesai untuk pembuatan topologi jaringannya. Kemudian kita masukkan PLSM yang telah dibuat. Kita buka dulu tabel PLSM nya. Baiklah, tabel PLSM nya sudah ada di samping, tapi sebelum itu kita pasang dulu kabel kita pasang dulu kabelnya dari switch ke server. Tadi lupa pasang, kita pasang dulu. Baik, sekarang sudah selesai terpasang. Kemudian kita masuk ke config, kita masuk ke gigabit yang 0, kemudian kita masukkan IP address yang tadi kita buat, IP address yang pertama, range yang pertama kita masukkan, kita copy, kan ini di switch jadi dia menggunakan 1. Kemudian kita masukkan submax nya 128, kemudian kita on kan. Oke, kemudian kita masuk lagi ke IP yang pertama sudah selesai, kita masuk ke IP yang router kedua. Kita masuk ke config dulu, kemudian kita masuk ke Giga Ethernet, kita masukkan range yang di lantai 2, kita cari dulu. Nah, ini ada nih, kita copy range pertamanya, kita masukkan ke router yang kedua, kemudian submax nya kita ganti berapa tadi. Nah, ini 192, kita ganti dengan 192. Kemudian kita on kan, kita close, kemudian kita masuk lagi ke lantai yang ketiga, kita config dengan cara yang sama.
kemudian kita cari lantai yang ketiga, ini kita copy, kita masukkan submax-nya, kita on kan, kita close, kemudian masuk lagi router 3, kemudian kita masuk ke config, kemudian kita masuk ke giga ethernet, kemudian kita masukkan, cari dulu range nya, ini kita copy, kita paste di sini, kemudian untuk bawahnya otomatis, jadi kita masukkan yang sini 128, kita on kan, kita masuk ke server, kemudian kita masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration, kita masukin di sini IP address-nya, kita cari dulu, kita masukin range yang pertama ini, kita copy, kemudian kita ganti satunya menjadi 2 karena itu IP router yang pertama, kemudian kita masukkan sini 128, kita masukkan di sini IP routernya yang satu tadi, ini enggak perlu diganti, kemudian kita ke service, ke DHCP, kemudian ini kita ganti pakai IP router, ini juga pakai IP server, ganti 2, kemudian di sini 3, ini tetap sama, kemudian kita on, kita save dulu, kita on kan, kita close, kita cek dulu config, kemudian IP ke DHCP, nah sudah masuk. Kemudian untuk PC yang kedua kita cek lagi desktop, kemudian DHCP sudah masuk, kemudian untuk komputer berikutnya itu tetap sama, cek dulu sudah, kemudian untuk yang berikutnya juga sama, PC berikutnya kita masuk server 2, apakah udah benar, kita save, kita on ulang, kita save, kita cek desktop, nah ini udah masuk semua ya. Kemudian kita masuk ke PC yang pertama, IP configuration, static, DHCP, kita cek dulu, oke sudah masuk, close. Kemudian PC yang kedua kita cek dengan cara yang sama, oke ini udah benar. Kita cek lagi untuk PC yang ketiga, oke ini udah benar. Kemudian untuk PC yang berikutnya DHCP, oke sudah benar. Berikutnya lantai yang ke terakhir, kita cek dulu, kita ganti ini ke DHCP, oke sudah masuk, kita close, keluar. Sebentar maaf, ini ada yang salah, kita geser dulu, oke. Kemudian kita masuk ke lantai yang berikutnya, server, desktop, kita masukkan IP configuration-nya,
Kemudian kita cari dulu di sini lantai 3. Nah, ini dapat ya di sini. Ini kita copy. Kita paste di sini. Kita masukkan IP address-nya. Kemudian untuk itu 22. Bentar, ini salah. Kita copy yang ini, kita paste di sini. Untuk yang kedua yaitu 224. Kita tuliskan di sini 224. Kemudian untuk ini kita ganti 61. Ini salah, 66. Dan di sini kita ganti lagi menjadi IP router. Kita masuk ke service, masuk ke DHCP. Kemudian di sini kita masukkan IP router. Kemudian di sini masukkan IP servernya, berarti 66. Kemudian ini kita ganti menjadi 67. Ini udah benar, kita save, kita on kan, kita save lagi, kemudian kita close. Kita cek apakah sudah terhubung DHCP. Nah, sudah terhubung. Kemudian yang kedua, aduh, ini kegeser. Kita pindahkan dulu, kita rapikan. Nah, kita cek. Nah, sudah benar. Kemudian untuk yang kedua sama, kita cek. Nah, sudah. Kemudian untuk yang berikutnya, oke, sudah. Berikutnya pun sama. Sebentar, ini nge-lag ini laptopnya. Oke. Nah, sudah masuk. Kemudian server yang ke lantai 4. Kita masukkan Netscope. Kemudian IP-nya yaitu di lantai 4. Kita lihat dulu mana lantai 4. Paling atas. Oh, ini. Nah, ini kita copy ini. Kita paste di sini. Berarti ini kita ganti, bukan 29, 30, karena 29 itu IP router udah kepake. Di sini juga kita ganti 128. Untuk default gateway-nya kita masukkan IP routernya. Nah, kemudian kita masuk ke service lagi, DHCP. Kemudian ini kita masukkan IP router. Ini kita masukkan IP servernya. 30 berarti di sini. Nah, dan ini kita ganti menjadi 131. Ini udah benar. Kita save. Kemudian kita on kan. Kita save lagi. Close. Nah, kita cek dulu apakah udah masuk. Dari CP dulu. Nah, sudah terhubung. Kemudian yang berikutnya pun sama, kita cek satu persatu dulu. Jadi menggunakan IP server ini kita memudahkan kita untuk memasukkan IP. Jadi nggak ribet masukin satu-satu. Kita cek dulu ini. DHCP. Oke, sudah masuk. Kemudian ini lagi kita cek lagi DHCP. Oke, udah masuk. Oke, kita coba dulu kirim pesan dari PC ke router. Kita perbesar dulu dari PC ke router.
Nah, berhasil ya, berhasil. Berarti tinggal kita hubungkan dulu dari lantai ke lantai, tapi kita cek dulu satu persatu dulu apakah sukses. Oke, sukses ya. Dan untuk yang kedua kita cek juga. Oke, sukses ya di sini ya. Kemudian kita berikutnya ini ke sini mana, nah udah sukses ya. Kita hapus dulu biar enak lihat. Kemudian ini kita kirim ke sini, nah terhubung ya, sukses ya. Kemudian kita coba bentar, mana tabel tadi, kita close dulu ini. Nah, untuk ini kita hubungkan dari lantai ke lantai, yaitu serial 01 untuk menghubungkan server terlebih dahulu. Nah, untuk servernya kita masukkan yang dari sini ya, kita masukkan ini. Nah, kita copy ke sini ya. Oke, di sini kita masukkan, kita hapus. Kok 2 sih? Ini kita hapus dulu 97. Nah, ini juga tuh, kita on kan, sukses ya. Untuk kemudian router yang kedua itu caranya sama, serial 10 kita cari dulu router ke 2, satu ke 2. Nah, ini kita copy ke sini ya, kita copy ke sini. Oke, ini juga berarti ini kita ganti menjadi 252, kita on kan. Nah, kemudian kita masuk ke serial 1, kemudian kita masukkan yaitu dari 2 ke 3 penghubung router ke router. Kita copy ini, kita paste ke sini, dan ini oke. Kemudian ini ganti, berarti kita ganti menjadi 252, udah benar, on, close. Kemudian untuk router yang ke berikutnya lantai 3 kita masukkan serial 010, kemudian kita cari dulu yaitu dari 2 ke 3 range terakhir, kita ganti ini. Kemudian ini kita masukkan subnet maxnya, ini salah, ini 192. Nah, subnet maxnya terisi otomatis ya. Kemudian di sini 152 on. Untuk serial satunya juga sama, kita cari dulu yaitu dari 3 ke 4. Nah, ini kita masukkan range pertama, kita masukkan di sini. Dan untuk yang ini, nah udah benar 252. Kemudian kita on kan, kita close. Kemudian untuk lantai yang berikutnya, router yang berikutnya serial 1 dulu, 010 maksudnya. Kemudian kita masukkan range nya yang 3, range terakhir. Nah, kemudian masukkan sini ini. Kemudian ini juga 252. Oke, kita on kan. Kemudian kita cek yang serial 11 yaitu dari lantai 4 ke 1. Nah, ini ya, 4 ke 1. Kemudian kita copy aja ini. Kita copy, kita paste ke sini. Kemudian ini kita masukkan juga serial satunya, sudah kah?
Sudah, kemudian kita close, kemudian kita samakan, kita add. Nah, sudah masuk ya. Kita copy ini untuk yang kedua, kita masukkan di sini. Kemudian ini juga kita masukin. Untuk yang keduanya kita ganti sama yang ini. Nah, kita copy ke sini ya. Salah ini, kita ulang. Oke, kita masukin. Nah, sudah, kita add. Nah, sudah masuk ya. Kemudian untuk yang ke terakhir, aduh ini salah, sebentar, kita perbaiki. Nah, kemudian ini kita masukkan ke yang sini. Salah, ini harusnya ke sini. Oh ya, ke atas, ke sini, maaf, salah guys. Kemudian ini kita copy ini, kemudian ini juga sama, kita copy ke sini, kita add. Nah, sudah terhubung ya, sudah terhubung semua. Kemudian kita close, agak nge-lag ini. Nah, sudah. Untuk router berikutnya pun sama, kita gunakan cara yang sama. Kita masukkan router yang kedua. Ini kita copy, kita paste ke sini, kemudian kita add. Nah, sudah terhubung ya. Kemudian untuk berikutnya itu sama, kita copy ke sini, kita paste ke sini. Sudah. Kemudian ini kita ganti sama 224. Kemudian yang terakhir itu 1, kita ganti sama yang 102 itu yang terakhir. Nah, ini kita ganti, ini kita copy, ini kita ganti ke sini. Nah, kemudian kita add. Nah, sudah terhubung ya. Kemudian untuk yang berikutnya pun dengan cara yang sama, kita copy dulu. Oke, ini kita sebentar, ini ada yang salah, kita ganti dulu 128. Nah, kemudian di sini kita ganti juga, enggak usah karena ini sama 102, kita add. Oke, sudah terhubung semua, kita close. Kemudian kita masuk ke lantai yang ketiga. Nah, di sini kita masuk statik dengan cara yang sama, kita copy yang ini, kita copy dulu, kita paste ke sini. Kemudian yang kedua juga sama, kita copy ini, kita paste ke sini. Nah, sudah, kita masukkan yang berikutnya. Nah, sudah terhubung. Kemudian berikutnya ini kita masukkan seperti di sini. Ini yang kedua, kita masukkan ke sini ya. Kemudian ini juga 128, ini kita ganti sama yang ini. Nah, kemudian selesai itu kita add. Tunggu sebentar. Nah, sudah masuk ya.
kemudian kita yang ke berikutnya, kita copy lagi yang ini, kemudian kita paste ke sini. Ini pun sama, berarti yang ketiga, berarti ini juga sama. Nah, sudah benar ya. Kemudian kita close. Kemudian untuk lantai yang berikutnya, yaitu lantai 4, kita masukkan dengan cara yang sama. Ini kita copy dulu, kita pastekan ke sini. Nah, kemudian yang kedua juga sama. Oke, dengan cara yang sama. Nah, sudah kita add. Nah, sudah terhubung. Ini yang ini berikutnya, kita copy dulu ini, kita paste ke sini. Nah, berikutnya kita samakan dengan yang ini, kita copy lagi, kita paste ke sini. 128. Untuk berikutnya sama juga, kita copy ini, kita paste ke sini. Nah, sudah kita add. Oke, sudah terhubung. Kemudian untuk yang berikutnya kita copy lagi. Jadi kita hubungkan antar lantai. Ini untuk menghubung antar lantai dari lantai 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, kemudian kebalikannya lagi 4 ke 1. Nah, baiklah, ini udah masuk semua ya. Ini udah masuk semua. Oke, kita close. Nah, sekarang kita coba perbesar dulu. Kita coba dulu. Kita coba kirim pesan dari lantai 1 ke router. Nah, di sini sukses. Sukses ya di sini. Kemudian kita coba lagi dari router ke router. Nah, di sini sukses ya, sukses. Kita coba lagi. Nah, sukses semua. Kemudian kita masuk ke server, kita ke DNS, kemudian kita tes TAS, nggak salah, TAS Jarcom. Nah, kita ke .com. Kemudian addressnya, untuk alamatnya kita masukkan IP ini, IP1 ya. Kita masuk lagi ke service, ke DNS, kemudian kita copy saja di sini, kita save. Coba kita add dulu, kita save. Oh, ini gagal ya, berarti ini salah ini kita ubah dulu, tesjarcom.com. Nah, kita save. Nah, sudah ya, kita on kan. Kemudian kita lihat ini alamatnya sudah benar. Kemudian kita close server yang kedua dengan cara yang sama. Kita copy dulu ke server service. Ini kita copy, kita on. Oke, kita masuk DHCP dulu. Ini kita ganti, kita update lagi. Nah, ini juga sama, kita update dulu. Kita update, kita save. Nah, sudah selesai. Kemudian kita cek dulu. Nah, di sini kita update dulu. Nah, sudah terupdate ya. Lantai berikutnya kita update juga. Nah, sama, maksudnya PC berikutnya. Kemudian PC berikutnya kita update lagi.
update. Nah, sudah masuk ya, kita update juga. Oke, sudah. Berikutnya juga sama, kita update static. Nah, sudah masuk ya. Kemudian untuk yang berikutnya juga sama, lantai berikutnya. Nah, ini juga sama. Nah, sudah masuk. Ini kemudian lantai yang keempat kita cek juga, kita update maksudnya. Nah, kita update dulu. Nah, oke. PC berikutnya. Sudah. Kemudian static TCP. Oke. Nah, sudah. Kemudian kita ini juga sama. Oke, sudah. Ini kita cek dulu. Kita cek lewat webnya. Ini agak nge-lag ini, masuk ke web browsernya. Kemudian kita cek dulu tes jarcom.com. Nah, kita go. Nah, ini udah masuk nih. Untuk lantai berikutnya kita cek juga sama. Oke, kita cek dulu tes jarcom.com. Kita run. Nah, ini udah. Dan ini juga sama, kita cek dulu. Aduh, agak nge-lag ini. Nah, di sini kita tulis TAS jarcom dengan URL yang sama. Kita go. Nah, ini udah. Untuk berikutnya lantai yang keempat kita cek lagi. Tunggu sebentar. Nah, sudah. Ini kita tulis dengan URL yang sama. Kita go. Nah, sudah ya. Kemudian kita tes dulu mengirim pesan dari PC ke lantai 2. Nah, sukses ya di sini. Kemudian berikutnya juga sama, kita tes dulu dari lantai 1 ke lantai yang ketiga. Ah, gagal. Sebentar, kita perbaiki dulu. Kita coba lagi. Kita tes lagi. Dari sini. Nah, sudah sukses semua ya. Kita coba dulu ulang. Dari tes dari 2 ke 4. Nah, sukses semua ya. Sudah sukses semua di sini. Kita coba di sini lagi, ke lantai 1 lagi. Nah, sukses. Di sini ke sini. Gagal, kita coba lagi. Sukses ya. Semua sudah sukses. Ini ke lantai 1. Nah, sukses ya. Lantai 2, lantai 3 sukses sudah. Kemudian di lantai 3 kedua gagal. Oke, kita coba lagi. Nah, sukses ya, sukses di sini. Baiklah,
sudah sukses semua. Baiklah, sekian video penjelasan routing di Cisco, yaitu mengenai PLSM, static routing, DHCP dan DNS. Semoga bermanfaat. Terima kasih.